khamar, bir ya, diharamkan agak belakangan ya, sekitar tahun 8 Hijriyah, yaitu pengharaman secara total. Ya, secara total. Adapun khamar pengharamannya adalah secara bertahap. Kenapa bisa demikian? Karena khamar ini adalah suatu minuman yang sangat digandrungi oleh orang-orang Arab. Oleh karenanya pengharamannya termasuk di terakhir ya. Termasuk di terakhir karena betapa beratnya mereka meninggalkan khamar. Ya, kan saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka membuat buku-buku yang disebut dengan syair-syair, disebut abyat khamriyah, yaitu bait-bait syair yang berkaitan dengan khamar ya. Sampai mereka buat syair-syair khusus berkaitan dengan khamar karena mereka begitu mengandungi khamar. Mereka sebutkan tentang warna khamar tersebut, tentang cawannya, tentang bagaimana mereka minum khamar, sampai akhirnya mereka sebut bagaimana di antara mereka ada yang bangkrut gara-gara khamar. Kalau saya boleh katakan, di zaman tersebut khamar adalah minuman tanda keberhasilan. Seorang kalau punya khamar berarti dia nyaman dan dia berhasil, sehingga dan itu diminumi oleh para sahabat ya. Para sahabat dulu minum karena dulu halal. Dulu halal. Oleh karenanya pengharamannya tidak langsung secara tiba-tiba ya. Oleh karenanya Aisyah mengatakan ketika kami di Mekah, seandainya turun ayat la tashrabul khamar atau la taznu, jangan minum khamar, jangan berzina, maka orang-orang tidak akan meninggalkan khamar dan tidak akan meninggalkan zina. Tapi ayat-ayat yang turun di Mekah pertama kali adalah tentang jannah wan nar, tentang akidah, agar orang-orang akidahnya kokoh. Ketika sampai tahun 8 Hijriah baru diharamkan khamar, maka mudah bagi para sahabat untuk meninggalkan karena akidah mereka sudah kokoh. Ya. Adapun proses pengharaman khamar ada 4 marhalah. Marhalah pertama, Allah hanya menyebutkan tentang khamar dan Allah gandengkan dengan rizki yang baik. Seakan-akan khamar adalah lawan daripada rizki yang baik. Tapi tidak ada hanya sekedar isyarat, tidak ada pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buah dari pohon korma dan juga buah-buah dari pohon anggur, tattakhiduna minhu sakaran. Kalian menjadikan dari buah anggur dan buah korma tersebut sakaran, yaitu khamar, wa rizqan hasanan, dan juga kalian menjadikannya sebagai rizki yang baik. Di sini khamar tidak diharamkan, tapi Allah pertama kali sebutkan khamar dalam Al-Quran, Allah bandingkan dengan rizki yang baik. Seakan-akan khamar bukan termasuk dari rizki yang baik, tapi belum ada pengharaman. Cuma penyebutan secara isyarat. Ya tattakhiduna minhu aw min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Buah-buah korma dan buah-buah anggur kalian ambil dari buah-buah tersebut, kalian jadikan bir dan kalian jadikan rizki yang baik ya. Tidak ada pengharaman terhadap khamar, tapi disebutkan seakan-akan dia adalah oposisi daripada rizki yang baik ya. Oposisi rizki yang baik, seakan-akan khamar haram tapi belum ada pengharaman, cuma isyarat saja. Ini pertama, marhalah pertama. Marhalah yang kedua ya, yaitu ketika orang-orang bertanya tentang khamar, mulai ada kegelisahan dari mereka. Ya, karena khamar rupanya menimbulkan ini, menimbulkan ada problem-problem yang timbul gara-gara khamar. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada kau tentang hukum khamar dan perjudian. "Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas." Katakanlah bahwasanya pada keduanya, perjudian dan khamar, ada dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, meskipun ada manfaat-manfaat bagi manusia, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan tentang keutamaan khamar, yaitu dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi, mungkin khamar membantu pencernaan, mungkin khamar menghangatkan badan, mungkin khamar membuat kelezatan, khamar membuat melupakan sebagian perkara-perkara yang menyedihkan ya. Ada manfaat-manfaat duniawi yang berkaitan dengan khamar. Manfaat tersebut banyak mungkin berkaitan dengan khamar, mungkin sebagian orang bisa jadikan khamar sebagai obat. Tetapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya dosanya berkaitan dengan akhirat ya. Manfaat tersebut manfaat duniawi, tapi dosa berkaitan dengan akhirat membuat orang lupa, sehingga orang tidak ingat, kehilangan akalnya, sulit bagaimana beribadah kepada Allah, sementara tidak bisa orang gila beribadah. Ini marhalah kedua, belum juga ada pengharaman, masih ada perbandingan saja tentang manfaat khamar
dengan kemudaratan khamar. Maka Allah menyatakan benar manfaat itu ada, khamar ada manfaatnya, tapi itu perkara duniawi. Namun mudaratnya lebih besar berkaitan dengan ukhrawi. Marhala yang berikutnya, marhala yang ketiga. Sudah ada pengharaman khamar namun muakkad, ya, temporal saja ya, hanya sekedar tempo tertentu, tidak seterusnya. Yaitu kapan? Tidak boleh seorang minum khamar kalau menjelang salat. Khawatir kalau mereka salat dalam kondisi mabuk, maka tidak tahu apa yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, ya, yaitu jangan salat sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau orang minum khamar ba'da maghrib enggak boleh karena dia pasti mabuk. Isya nanti dia mabuk, enggak boleh. Minum khamar ba'da zuhur juga enggak boleh, dia pasti akan mabuk pada asar. Salat asar dia pasti mabuk. Tapi kalau minum khamar ba'da subuh, mungkin zuhur sudah sadar. Jadi kalau minum khamar ada ba'da subuh boleh minum khamar, atau ba'da isya minum khamar, subuh sudah sadar. Minum khamar ba'da subuh, zuhur sudah sadar. Adapun minum khamar ba'da zuhur, adapun minum khamar ba'da asar, adapun minum khamar ba'da maghrib tidak mungkin. Karena dia akan teler pada waktu salat berikutnya dan Allah larang. Adapun sebab turunnya ayat ini, kenapa diharamkan khamar, ya, ketika hendak salat, di antaranya diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud dan Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cerita, "Sana alana Abdurrahman bin Auf ta'aman." Satu hari Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan bagi kami. Fada'ana fa'akalna. Kemudian dia undang kami makan. Jamuan. Kami pun datang, kami makan. Wasaqana minal khamar. Rupanya Abdurrahman bin Auf kasih minum sebagai bentuk penghormatan pada tamu, diminumkan khamar. Dulu khamar halal. Ini bentuk kemuliaan. Seorang meminumkan tamu dengan khamar bentuk pemuliaan di zaman tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf nuangkan khamar buat tamu-tamunya, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Fa akhadat fina, akhirnya kami kebanyakan minum mungkin sampai agak teler. Wa hadratis salat, dan tiba waktu salat. Faqaddamuni, maka mereka suruh aku jadi imam, kata Ali bin Abi Thalib. Aku pun jadi imam, maka aku baca qul ya ayyuhal kafirun, tapi bacanya salah-salah. Bacanya begini, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, katakan wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami sembah apa yang kalian sembah. Ali bin Abi Thalib baca, wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami sembah apa yang kalian sembah. Ya sudah enggak sadar ngomongnya setengah-setengah. Sampai mengucapkan ayat-ayat salah, kami menyembah apa yang kalian sembah. Maka Allah pun turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqrabush salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau jangan kalian salat sebentar kalian kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Oleh karena sempat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang beri pengumuman idza uqimatis salat, ada orang yang berteriak beri pengumuman idza uqimatis salat fala yaqrabanna salata sakran. Kalau salat sudah ditegakkan maka tidak boleh ada yang salat dalam kondisi mabuk. Rasulullah SAW larang. Dan marhala yang terakhir, marhala yang keempat adalah marhala yang total diharamkan khamar secara total, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah an dzikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, sungguhnya bir, perjudian, berhala-berhala dan azlam untuk mengundi nasib, rijsun min amal syaitan, adalah najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, tinggalkan itu semua kalian beruntung. Ketika turun ayat ini, para sahabat langsung buang khamar dari mereka. Ada yang dari mulutnya dia tumpahkan, ada yang mau dituangkan, dibuang semuanya, bahkan ditumpahkan di jalan-jalan. Karena Allah mengatakan, fajtanibuhu, jauhilah diri kalian daripada khamar, ya, daripada disuruh menjauhi khamar. Dan para sahabat segera menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu dari Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kuntu saqil qaum yauma hurrimatil khamar. Aku
Anas kita tahu Anas ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika ayahnya Anas meninggal dia menikah dengan Abu Talha. Jadi Anas bapak angkatnya Abu Talha. Kebetulan ada tamu-tamu datang ke rumah Abu Talha, ke rumah bapak angkatnya. Dan Anas bin Malik masih kecil dan dia adalah pelayan yang menuangkan khamar kepada tamu-tamu. Jadi kita katakan tadi khamar adalah minuman yang untuk dihidangkan untuk memuliakan tamu. Ada tamu datang kasih khamar berarti kita memuliakan tamu. Maka aku bagian menuangkan khamar kepada tamu-tamu pada waktu itu. Wa kana Abu Talha qad ijtama ilaihi ba'du ashabi. Abu Talha waktu lagi kumpul sama teman-temannya. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bagian petugas untuk menuangkan khamar kepada tamu-tamu ayah angkatnya ya. Maka kemudian ada seorang datang dia mengatakan ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar diharamkan ya. Iya. Ini mohon maaf kepada kawan-kawan di Zoom. Memang beberapa hari ini Zoom delay melulu ya, enggak tahu kenapa ya. Mohon maaf ya. Mungkin kalau tidak bisa lihat di Zoom bisa lihat di YouTube ya. Bisa berpindah ke YouTube qadarullah ya. Beberapa kali ini Zoom bermasalah ya. Dikasih tahu aja situ. Baik, kita lanjutkan. Faja'a rajulun faqala, ada seorang datang dan berkata, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, ukhruj fanzur, wahai Anas, coba keluar lihat. Maka aku pun keluar, aku pun melihat di luar rumah. Fasami'tu munadiyan yunadi. Tahu-tahu ada orang yang berteriak memberi pengumuman, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya khamar telah diharamkan. Maka aku pun mengabarkan kepada Abu Talha, qala idhhab fa ahrikha. Pergilah engkau dan tuangkan khamar tersebut, tumpahkan di jalan. Faji'tu fa ahraktuha. Aku pun segera nuangkan khamar di jalan. Dalam riwayat yang lain, Anas berkata, para sahabat tidak berkata, mata au hatta nanzur. Mereka tidak mengatakan kapan diharamkan. Coba kita lihat dulu. Mereka langsung bilang buang itu khamar semuanya. Buang itu khamar semuanya. Menunjukkan para sahabat ketika dikasih tahu tentang khamar haram mereka langsung membuangnya. Ada yang di mulutnya langsung dituang, dimuntahkan ya.